Bab 581 Toko Implan Taring Hitam. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu selama 15 hari sebelum menuju ke Shrek. Apa yang harus mereka lakukan? Pagoda Roh adalah satu-satunya tempat yang dapat mereka pikirkan yang dapat berhasil membantu mereka meninggalkan planet surga dengan kapal perang dan diterima oleh Federasi. Selain Pagoda Roh, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Aku harus memikirkan cara lain. Aku akan pergi melihat-lihat dulu. Masalah terbesar mereka adalah mereka tidak familiar dengan tempat ini, dan mereka juga tidak familiar dengan rute pulang. Lagi pula, mereka hanya berhubungan dengan kapal perang selama beberapa hari. Itu hanyalah mimpi bodoh untuk mengatakan bahwa mereka dapat mengemudikan kapal perang kembali ke Federasi hanya dalam beberapa hari. Ujian akhir kali ini memang sedikit aneh bagi mereka. Kesulitannya terlalu tinggi. 15 hari. Apa yang harus kita lakukan? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan cara lain. Yuanen Huihui berkata, mengapa kita tidak pergi ke area parkir dan merebut kapal perang bajak laut? Lalu kita bisa berkendara kembali. Tang Yuge berkata, tidak mungkin. Jangan bicara tentang apakah kita bisa merebutnya atau tidak, bahkan jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa mengemudikannya. Ancam para perompak itu untuk mengemudikannya. Tang Yuge berkata, bagaimana kita akan memasuki Federasi setelah pergi? Jika kami diketahui sebagai pesawat ruang angkasa bajak laut, saya khawatir kami akan segera dihancurkan. Bahkan jika kami tidak dihancurkan dan ditangkap oleh Federasi, kami masih harus membuktikan identitas kami sebelum kami dapat dikirim kembali. Apakah masih dapat dikelola berdasarkan waktu? Bagaimana jika kita terlambat? Bai Xiu berkata, kita memang tidak bisa merampok kapal perang bajak laut. Bahkan mungkin mengingatkan para perompak di planet surga. Sebenarnya, satu-satunya pesawat luar angkasa yang cocok untuk kita kembalikan adalah pesawat luar angkasa pengintai Sekte Tang. Kita bisa mengujinya. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tidak dapat diandalkan untuk merampok bajak laut, tetapi bagaimana jika kita merampok pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang? Semua orang terkejut. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, jika kita merebut pesawat luar angkasa pengintai Sekte Tang, semuanya akan terpecahkan. Faktanya, merebut pesawat luar angkasa pengintai Sekte Tang sama dengan hanya menculik satu orang. Semua orang secara alami tahu siapa yang dia maksud. Jika mereka dapat menculik Deng Bo dan memaksanya untuk kembali ke pesawat ruang angkasa pengintaian Sekte Tang sebelum kembali ke planet Douluo, masalahnya secara alami akan terselesaikan. Liu Feng berkata, tapi Kapten sudah pergi. Di mana kita akan menemukannya? Lan Xuanyu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak sulit. Kemudian, dia membisikkan beberapa kata kepada rekan satu timnya. Ekspresi semua orang menjadi aneh, tetapi pada saat yang sama, kegembiraan berangsur-angsur muncul. Qian Lei mencubit jarinya dan tulangnya berderit. Bos, mari kita lakukan. Mereka menipu kita dan mari kita menipu mereka kembali juga. Hehehehe. Saat dia berbicara, cahaya keemasan melintas di antara alisnya dan di saat berikutnya, dia melepaskan Fatih Jin. Qian Lei berjalan ke pinggir jalan dengan Fatih Jin di sisinya. Dia berbalik dan menghentikan seorang pejalan kaki. Di mana tempat paling ramai di kota tanduk hitam. Orang yang lewat itu ingin menyala ketika dia dihentikan, tetapi ketika dia melihat lemak berbulu emas di belakang Qian Lei, dia segera menjadi lemah. Jika kita berbicara tentang keaktifan, tentu saja itu adalah Black Horn Plaza. Qian Lei kemudian bertanya, tempat apa yang paling menguntungkan? Pejalan kaki itu tertegun sejenak. Pagoda Roh. Oh, ada juga toko implan. Lan Xuanyu berjalan mendekat. Di mana toko terbesar? Orang yang lewat berkata, ini adalah toko implan Black Fang di Black Horn Plaza. Ada banyak barang bagus di sana, tapi harganya juga sangat mahal. Lan Xuanyu kemudian berkata, beritahu kami lokasi toko implan Black Fang di Black Horn Plaza. 20 menit kemudian, tim 7 Lan Xuanyu tiba di Black Horn Plaza. Tempat ini benar-benar layak menjadi tempat paling berkembang di Black Horn City. Melihat sekeliling, seluruh Black Horn Plaza mungkin seluas 1 km persegi. Di ujung Black Horn Plaza ada kastil raksasa, kastil logam. Tidak ada yang berani masuk dalam radius 100 meter dari kastil ini. Dan di alun-alun, akhirnya ada bangunan yang tingginya lebih dari 2 lantai, tapi bangunan tertinggi-tingginya sekitar 6 lantai, bahkan tidak setinggi setengah kastil itu.
Skala toko-toko ini jelas jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Lan Xuanyu dan yang lainnya, terutama toko implan Big Black Fang di depan mereka. Etalase toko ini memiliki lebar lebih dari 100 meter dan tinggi 6 lantai, dan menghadap ke arah kastil. Bangunan itu benar-benar hitam dan terbuat dari logam hitam pekat. Ada 6 pintu yang memungkinkan seseorang untuk masuk. Ada juga pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter dan dilengkapi dengan implan tebal yang berdiri di depan pintu. Salah satu cyborg hanya memiliki kepala manusia dan tubuhnya terbuat dari logam. Tingginya lebih dari 3 meter dan dilengkapi dengan satu set lengkap implan. Lan Xuanyu dan yang lainnya bertanya-tanya apakah cyborg ini masih manusia. Selanjutnya, orang-orang yang dimodifikasi ini semuanya memegang senjata di tangan mereka. Yang berkepala manusia bahkan memegang meriam jiwa saat dia memandang orang yang lewat dengan mengancam. Ini dia. Lan Xuanyu tersenyum dan berjalan menuju toko implan Big Black Fang. Berhenti di sana, bocah nakal. Sebelum mereka mencapai pintu, mereka dihentikan oleh cyborg. Bilah logam sepanjang 3 meter menghalangi jalan mereka. Cyborg itu melirik Fatih Jin. Biaya masuk, 5 koin surga per orang. Lan Xuanyu menatapnya. Bagaimana jika saya tidak? Pria itu tercengang. Kamu menolak untuk membayar, lalu tersesat. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedang logam di tangannya. Saat dia melakukan itu, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap saat kepalan emas muncul di hadapannya. Cyborg itu dengan cepat menggunakan pedang logamnya untuk memblokirnya. Tinju itu tidak mengubah gerakannya dan hanya menabrak gagang pedangnya. Bang! Pedang pertempuran dipukul ke belakang di dadanya oleh kekuatan yang sangat besar dan cyborg itu dikirim terbang seperti bola meriam. Dia langsung tercetak di dinding toko Black Fang dan seluruh dadanya ambruk. Orang yang menyerang secara alami adalah Fatih Jin. Kekuatan yang menakutkan segera menyelesaikan masalah. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah bahwa meskipun penjaga lain segera mengarahkan senjata mereka ke arah mereka, tidak ada dari mereka yang datang. Lan Xuanyu melirik mereka dan langsung berjalan ke toko. Memasuki pintu utama, matanya berbinar. Itu berbeda dari banyak tempat kacau di Black Horn City. Bagian dalam toko implan Black Fang ini sebenarnya sangat rapi. Penghitung besar membentang lebih dari 80 meter dan tingginya sekitar 2 meter, hampir melebihi ketinggian kebanyakan orang. Ada anak tangga di depan konter dan setelah naik 3 anak tangga, orang bisa melihat ke dalam. Aula itu tingginya lebih dari 6 meter dan ada segala macam peralatan logam di dalam konter. Datang ke sini, seolah-olah mereka telah memasuki dunia metal. Ada segala macam warna yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka adalah humanoid, tapi ada juga yang berbentuk binatang. Bahkan ada beberapa yang menyerupai Mesya, tapi tidak seperti Mesya. Mesya yang lebih kecil ini terlihat mirip dengan tubuh manusia di luar. Mereka juga harus menjadi jenis implan. Ada lebih dari 100 anggota staf di dalam konter. Sepertinya tidak ada yang keberatan mereka menyerang dan memodifikasi orang di luar. Sebaliknya, seorang pria parubaya berjalan keluar dari belakang konter. Pria parubaya itu tidak tinggi, dia kurus dan memiliki senyum tersanjung di wajahnya. Bolehkah aku bertanya apa yang kalian inginkan? Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, barang bagus apa yang kamu miliki di sini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jangan gunakan barang biasa untuk berurusan dengan kami. Pria parubaya itu memandangnya dan kemudian ke Fatih Jin di belakangnya. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tamu yang terhormat, kami tidak pernah kekurangan barang bagus, tetapi kami perlu menguji daya beli Anda. Apakah Anda punya bukti? Bab 582 Barang Bagus. Bukti. Lan Xuanyu bahkan tidak tahu apa itu bukti, tetapi ini tidak memengaruhi tanggapannya terhadap permintaan pria parubaya itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan cincin takdir di jari telunjuknya menyala dengan cahaya perak. Sepotong besar logam langka muncul di hadapan mereka. Sepotong logam langka ini berukuran sekitar 1 meter kubik, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan lingkaran cahaya warna-warni yang redup. Itu luar biasa dan mengharukan. Mithril, 1 meter kubik mithril. Ini adalah mithril yang diperoleh Lan Xuanyu dan timnya selama ujian akhir mereka dan telah dimurnikan. Semua yang tersisa ada di sini. Setelah kematangan penempaan, dia sudah mulai memalsukan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk armor pertempuran satu kata rekan satu timnya. Semua orang memilih mithril dan keuntungan terbesarnya adalah kompatibilitasnya dengan logam langka lainnya di masa mendatang.
Itu juga memiliki afinitas yang kuat dengan kekuatan jiwa dan paling cocok untuk menuliskan susunan jiwa inti. Bahkan sebagai pusat perdagangan pasar gelap, Mithril sebesar itu sangat langka. Ketika pria parubaya itu melihat Mithril ini, matanya langsung berbinar. Apakah bukti ini cukup? Lan Xuanyu bertanya dengan bangga. Cukup, cukup. Apa yang kalian inginkan? Pria parubaya itu dengan cepat berkata dengan patuh. Lan Xuanyu, apa yang kamu punya di sini? Pria parubaya itu menjawab, kami memiliki semua yang Anda butuhkan. Tidak ada yang tidak dapat Anda pikirkan yang tidak kami miliki. Lan Xuanyu berkata, jangan membawa sampah di belakang meja untuk kami. Keluarkan barang-barang berkualitas apapun yang ada. Sebenarnya, dia tidak tahu tentang implan dan tidak ada yang tahu, tapi berdasarkan pengalamannya, sebagian besar peralatan berharga tidak akan ditempatkan di luar dan pasti akan disembunyikan. Jadi dia mengatakan itu. Pria parubaya itu dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, tentu saja, tentu saja. Mohon tunggu sebentar, semuanya. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu kelompok 7 Lan Xuanyu. Melihat bahwa mereka tidak memiliki satupun implan pada mereka, penilaiannya terhadap mereka di dalam hatinya meningkat. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan kembali. Lan Xuanyu mengambil Mithril sebelum berjalan ke konter dan melihat ke belakang. Di belakang konter besar yang panjangnya lebih dari 80 meter ini, ada ratusan dan ribuan jenis implan. Kemudian, dia juga memperhatikan bagaimana orang-orang di sini membeli implan. Mereka pertama-tama melihat pengenalan fungsinya, lalu memilih tampilannya, diikuti dengan pengukuran dan penyesuaian bodinya. Akhirnya, tiba waktunya untuk perakitan. Sepertinya ini adalah keseluruhan proses. Instalasi akan dibawa ke belakang dan prosedur lainnya akan dilakukan di konter. Tidak lama kemudian, pria parubaya itu kembali dengan beberapa pria kuat mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah cyborg dengan lebih dari separuh tubuh mereka ditanamkan. Mereka memegang beberapa barang unik di tangan mereka saat mereka berjalan. Pria parubaya datang ke belakang konter dan berkata kepada Lan Xuanyu, saya dapat mengatakan bahwa tamu saya yang terhormat adalah master jiwa yang mulia dan tidak terlalu membutuhkan implan. Jadi saya membawa beberapa perangkat jiwa yang sangat bagus untuk semua orang melihat. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Seorang pria di belakangnya membawa perangkat jiwa dan meletakkannya di atas meja. Itu tampak seperti pistol, tapi jauh lebih besar dari pistol biasa. Panjangnya sekitar 1 kaki dan memiliki warna putih keperakan yang ramping. Bagian dalam tangan penyok, dan sepertinya bisa pas dengan telapak tangan. Selain itu, Lan Xuanyu dapat mengetahui sekilas bahwa setidaknya ada 3 jenis paduan yang digunakan pada pistol ini, dan semuanya adalah paduan yang telah ditempa melalui fusi. Orang harus tahu bahwa perpaduan untuk ketiga jenis logam ini setidaknya pada tingkat penempaan roh, yang bahkan lebih tinggi dari 1000 perbaikan kelas 1 miliknya. Peralatan jiwa biasa tidak membutuhkan penempaan, mereka semua adalah paduan pada tingkat penempaan. Hanya dari bahannya saja, perangkat jiwa ini sudah dianggap sebagai keberadaan yang cukup berharga. Ini adalah perangkat jiwa yang sangat langka dan unik. Kami menyebutnya perangkat Battle Soul, yang artinya tidak kalah dengan Battle Armor. Itu belum memiliki nama dan sedang menunggu pemiliknya untuk menamainya. Ini sangat kuat dan dapat memurnikan dan memampatkan kekuatan jiwa master jiwa dan melepaskan peluru kekuatan jiwa. Kekuatan peluru kekuatan jiwa sebanding dengan kekuatan master jiwa dan efektif melawan siapapun di bawah level 8 cincin. Dengan kata lain, daya tahannya mampu menahan keluaran kekuatan jiwa dari petapa jiwa 7 cincin. Kekuatan dan efek peluru kekuatan jiwa semuanya terkait dengan jiwa bela diri dan kekuatan jiwa master jiwa. Tapi ini bukan aspek yang paling menonjol. Aspek terkuatnya adalah dapat memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang dan juga memadukannya dengan kekuatan jiwa. Ini adalah perpaduan yang sangat menyeluruh. Ini jauh lebih efektif daripada keterampilan jiwa master jiwa. Efek keseluruhannya 3 kali lebih kuat dari serangan biasa. Itu adalah salah satu perangkat jiwa yang paling langka dan harus cocok untuk semua orang. Kekuatan garis keturunan seseorang juga bisa diperkuat. Mata Lan Xuanyu berbinar. Tentu saja, mereka tidak di sini untuk membeli apapun, tetapi mereka tidak menyangka akan ada barang bagus. Dari fungsi pistol ini, itu pasti salah satu perangkat jiwa dengan kualitas paling langka. Pria parubaya itu terkekeh. Tamu yang terhormat, Anda bisa mencoba. Anda akan tahu jika saya benar. Lan Xuanyu bertanya, di mana saya bisa mencobanya?
Saat dia berbicara, dia mengambil pistol jiwa dan mengarahkannya ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat berbalik ke samping dan menunjuk keluar. Kamu akan tahu begitu kamu menembak ke langit di luar. Tak perlu dikatakan, ketika dia memegang perangkat pertempuran jiwa di tangannya, rasanya cukup enak. Pegangan tombak itu benar-benar cocok dengan telapak tangannya, dan bahkan terasa seperti terbungkus. Jabat tangan berbentuk spiral sedikit menonjol dan bersentuhan dengan telapak tangannya, sangat memudahkan pemasukan kekuatan jiwa. Secara umum, perangkat jiwa dapat dilengkapi dengan baterai kekuatan jiwa, tetapi ada juga beberapa perangkat jiwa khusus yang hanya dapat diresapi dengan kekuatan jiwa oleh master jiwa, yang berarti hanya master jiwa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, jenis perangkat jiwa terkuat membutuhkan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tetapi itu membutuhkan perangkat jiwa tingkat Mesya untuk dapat menahannya. Jika perangkat jiwa kecil ingin dilengkapi dengan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, maka logam tersebut setidaknya harus berada pada level yang lebih tinggi, penyempurnaan jiwa atau bahkan penyempurnaan ilahi. Lan Xuanyu berjalan keluar dengan pistol di tangan dan menunjuk ke alun-alun sebelum mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya disuntikkan ke pistol pada saat yang bersamaan. Lapisan sisik emas segera menutupi permukaan tangan kanannya. Pria parubaya itu sudah mengikuti mereka keluar. Dia pertama kali mengeluarkan perangkat jiwa ini karena itu memang perangkat jiwa yang sangat canggih. Namun, perangkat jiwa ini juga digunakan untuk memilih orang. Master jiwa biasa hanya akan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka dan itu tidak akan memiliki banyak kekuatan. Namun, jika itu digunakan oleh master jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat dan kemampuan garis keturunan, itu akan memiliki efek yang ajaib. Tim Lan Xuanyu telah melancarkan serangan tepat sebelum mereka masuk. Seberapa kuat mereka, tapi mereka terlihat terlalu muda dan bahkan mengeluarkan 1 meter kubik mitril. Di Heaven Planet, hal terpenting adalah tidak mengungkapkan kekayaan mereka. Tapi melihat mereka sepertinya tidak memiliki rasa takut sama sekali dalam aspek ini. Ini membuat pria parubaya itu curiga dan di saat yang sama, dia ingin menguji latar belakang para pemuda tersebut. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pistol ini dan ingin menguji kemampuan mereka. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan disuntikkan ke dalam pistol. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget pria parubaya itu, pistol di tangan Lan Xuanyu berubah menjadi emas. Raungan naga rendah disertai dengan getaran bergema. Setelah itu, cahaya keemasan ditembakkan. Cahaya keemasan itu mengarah ke langit dan tekanan agung segera meletus. Hampir semua orang di sisi alun-alun melihat tanpa sadar. Bahkan ada beberapa lusin orang yang duduk di tanah dengan wajah pucat. Yang lebih mengejutkan pria parubaya itu adalah peluru yang keluar dari ruangan itu benar-benar berubah menjadi naga emas kecil ketika ditembakkan ke udara. Tingginya hampir 1 kilometer di langit dalam sekejap, menyebabkan langit memiliki semburat emas. Bab 583 Perangkat Pertempuran Jiwa. Cahaya emas menyala dan menghilang, tetapi celah diam-diam muncul di udara. Retak hitam itu hanya muncul sesaat, tapi sepertinya juga telah memotong tanda di langit. Pria parubaya itu menatap Lan Xuanyu dengan mulut ternganga. Ini, jiwa bela diri yang kuat. Naga, ini tidak diragukan lagi adalah serangan yang hanya bisa dilepaskan oleh jiwa bela diri tipe naga sejati. Lan Xuanyu menatap pistol di tangannya dengan heran. Rasanya luar biasa, dia bisa merasakan ada pusaran di pistol juga. Pusaran inilah yang menyatukan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan emas dan kekuatan jiwanya menyatu dan terkompresi saat mereka berputar, menghasilkan serangan barusan. Itu sebenarnya telah mencapai jarak 1000 meter. Ini adalah jarak yang tidak bisa dia capai dengan serangan normalnya. Lebih penting lagi, selama proses peluncuran barusan, Lan Xuanyu telah memasuki kondisi pencerahan. Bisakah siklus dan kompresi ini dilakukan di tubuhnya juga? Jika memungkinkan, apakah itu berarti kekuatan serangannya juga bisa dilepaskan seperti ini? Alasan kenapa bisa menembak sejauh ini adalah karena kompresi dan konsentrasi. Ketika peluru meninggalkan ruangan, itu terkonsentrasi pada satu titik dan peluru peledak terbang dalam bentuk spiral, menembus udara dan bahkan ruang angkasa sampai batas tertentu. Setelah ditembakkan, pistol mulai memanas dan berangsur-angsur kembali normal. Lan Xuanyu mengguncang pistol di tangannya dan ingin mencoba lagi dengan tangan kirinya, tetapi dia tidak mencobanya. Garis keturunan emas di tangan kanannya mewakili kekuatan,
jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan penetrasinya. Bagaimana dengan tangan kirinya? Dia memiliki kendali atas Blue Silver Grace bermotif perak di tangan kirinya. Bisakah dia menembakkan 3 jenis peluru yang berbeda, atau bisakah dia menembakkan ketiga jenis peluru itu bersamaan? Jika mereka bisa bergabung bersama, bukankah itu setara dengan keterampilan fusi 3 dalam 1? Kombinasi dari 3 elemen pasti akan sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia tergoda oleh pistol. Dia menoleh ke pria parubaya itu dan bertanya, apakah kalian hanya punya 1 pistol? Pria parubaya itu sudah bangun saat ini dan dengan cepat berkata, tidak, bukan itu. Ada 2 dari mereka. Hal-hal baik datang berpasangan. Oh, benar, saya lupa memberitahu Anda satu hal, tamu yang terhormat. Karena jenis perangkat jiwa pertempuran ini agak unik, setelah Anda mengujinya, itu akan terikat pada jiwa bela diri dan garis keturunan Anda, dan tidak akan dapat menerima jiwa-jiwa orang lain. Jadi perangkat Battle Soul ini hanya bisa menjadi milikmu sekarang. Lan Xuanyu segera mengerti. Ini jelas jual beli paksa. Dialah yang memintanya untuk mengujinya, tetapi setelah ujian, dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya miliknya. Memang, dia sudah merasakan bahwa setelah susunan jiwa inti di pistol diaktifkan oleh jiwa dan kekuatan garis keturunannya, itu sudah menjadi satu dengannya. Jika susunan jiwa inti ini dapat diubah lagi, itu akan terlalu menakutkan. Itu normal bahwa itu tidak dapat diubah, dan perangkat jiwa ini benar-benar miliknya. Lan Xuanyu tidak menegur pria parubaya itu dan hanya menatapnya dengan penuh arti. Bawakan aku yang lain juga. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan pistol lain yang tampak serupa dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membandingkan 2 perangkat Battle Soul dan menyadari bahwa pada perangkat yang telah dia uji, warna emasnya belum sepenuhnya memudar dan masih memiliki kilau emas yang samar. Itu jelas merupakan tanda bahwa itu telah menyatu dengan jiwa dan kekuatan garis keturunannya. Pihak lain tidak berbohong tentang ini. Dan yang satunya normal, pria parubaya itu dengan cepat berkata, setelah terikat ke jiwa bela dirimu, itu akan menembak lebih cepat lain kali karena terowongan sudah terbentuk. Lan Xuanyu mengangguk dan mengangkat tangan kirinya. Dia menyuntikkan jiwanya dan kekuatan garis keturunan pada saat yang sama dan sisik perak menutupi telapak tangannya. Segera, warna perak cemerlang muncul di permukaan pistol dan sebuah peluru perak ditembakkan. Tekanan yang sama muncul sekali lagi, tapi kali ini, pelurunya hanya berjarak sekitar 300 meter. Itu meledak di udara dengan ledakan, dan berubah menjadi bola api. Api merah keemasan, di bawah kendali Lan Xuanyu, dia sengaja hanya menyuntikkan elemen api. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada masalah dengan daya tahan pistolnya. Sepertinya menyuntikkan ketiga elemen itu bukan hal yang mustahil. Tetapi untuk menyembunyikan kekuatannya, dia tidak mencobanya sekarang. Namun meski begitu, pria parubaya itu sudah kaget. Jiwa bela diri tipe naga sejati sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat, belum lagi 2 emas dan perak, 2 tipe berbeda, jiwa kembar True Dragon marsial. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Dalam sekejap, cara dia memandang Lan Xuanyu telah benar-benar berubah. Tentu saja, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu tidak terlalu kuat. Itu hanya pada level 4 hingga 5 ring. Tapi jiwa bela dirinya terlalu menentang surga. Setidaknya dalam ingatannya, dia belum pernah melihat martial soul yang begitu kuat. Apa arti jiwa bela diri seperti itu? Itu berarti fondasi yang dalam dan berarti dia pasti akan menjadi ahli terkemuka di masa depan. Juga, siapa yang akan percaya bahwa pemuda seperti itu tidak memiliki dukungan yang kuat? Di Heaven Planet, hanya beberapa keluarga teratas atau bahkan penguasa kota yang bisa merawat pemuda seperti itu. Pada saat ini, pria parubaya itu menatap Lan Xuanyu dengan tatapan menyanjung. Ini hanya dibuat khusus untuk Anda, itu sempurna. Kami punya sarung yang cocok untukmu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan 2 cincin. Ini adalah 2 cincin perak dan terlihat sangat kecil. Pria parubaya itu meminta Lan Xuanyu untuk memakainya di kelingkingnya. Lan Xuanyu mengenakan gelangnya dan dengan pikiran, kedua pistol jiwa itu bergabung menjadi 2 cincin. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dan segera merasakan ada sekitar 1 meter kubik ruang di kedua cincin ini. Itu hanya cukup untuk 2 pistol ini. Itu adalah perangkat jiwa penyimpanan terkecil yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Namun meski begitu, mereka masih merupakan perangkat penyimpanan jiwa.
Kuncinya adalah mereka nyaman. Melihat tangannya, ekspresi Lan Xuanyu berubah menjadi aneh. Dia sudah memiliki 4 cincin di tangannya. Pria parubaya itu memberi isyarat mengundang dan berkata dengan sungguh-sungguh, silakan lihat sisanya. Barang-barang kami sangat bagus. Lan Xuanyu mengikutinya kembali ke toko implan Black Fang. Rekan satu tim lainnya memandang Lan Xuanyu dengan senyum di mata mereka. Kejutan yang menyenangkan. Mereka jelas tidak datang ke toko Black Fang untuk membeli apapun, mereka juga tidak berpikir demikian. Harga kedua pistol barusan juga bukan sesuatu yang bisa mereka beli, kecuali mereka benar-benar menggunakan mithril untuk menukarnya. Tapi itu jelas tidak mungkin. Itu benar, mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah di tempat yang paling berkembang di Black Horn City. Namun, dia tidak menyangka akan ada barang bagus di toko, jadi dia tidak terburu-buru untuk menimbulkan masalah. Jika ada manfaatnya, dia akan mendapatkannya terlebih dahulu. Pria parubaya itu meminta seorang pria untuk membawa perangkat jiwa lainnya. Itu adalah meriam jiwa yang panjangnya sekitar 3 meter dan ramping, tapi terlihat sangat berat. Lebih penting lagi, itu sebenarnya terbuat dari logam Spirit Forgot. Orang harus tahu bahwa logam Spirit Forgot sudah menjadi logam dengan energi kehidupan. Meriam jiwa ini tampaknya memiliki berat setidaknya 100 kg. Dengan begitu banyak logam Spirit Forgot, meriam jiwa ini pasti mahal. Awalnya, pria parubaya itu tidak berencana mengeluarkan ini, tapi dia benar-benar terkejut dengan jiwa bela diri Lan Xuanyu. Dengan yayasan jiwa bela diri seperti itu, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Dia mungkin keturunan dari orang besar. Oleh karena itu, dia mengeluarkan beberapa item terbaik ini. Tamu yang terhormat, meriam jiwa ini adalah meriam bahu yang diperlengkapi secara khusus untuk Mesya, tapi saya pikir hewan peliharaan Anda juga bisa menggunakannya. Hewan peliharaan yang dia maksud secara alami adalah Fatijin. Hati Lan Xuanyu bergerak. Bagaimana cara menggunakan ini? Apakah saya perlu menyuntikkan kekuatan jiwa juga? Bab 584 di sini untuk menyebabkan masalah. Tidak perlu, tidak perlu. Ini membutuhkan baterai jiwa, tetapi membutuhkan kelas tertinggi untuk bekerja, kedua setelah baterai sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Setelah baterai diisi dengan energi, baterai dapat menyala 10 kali. Jangkauan serangannya 3000 meter, dan itu sangat kuat. Lan Xuanyu mengangkat meriam jiwa dan melemparkannya ke Fatijin. Keluar dan coba. Jangan coba ini. Pria parubaya itu dengan cepat menghentikannya. Sungguh lelucon. Tes barusan adalah untuk mengikat Lan Xuanyu sehingga dia tidak bisa tidak membelinya. Juga, menembak ke udara tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tapi meriam ini berbeda. Jika meledak, itu akan mempengaruhi area yang luas. Jika mendarat di Black Horn Plaza, bahkan toko mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, jika saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu kekuatannya? Pria parubaya itu dengan cepat berkata, kekuatannya kira-kira setara dengan meriam utama seorang pejuang jiwa. Anda harus mengerti, bukan? Lan Xuanyu jelas mengerti itu karena dia pandai mengemudikan pejuang jiwa. Fatijin bermain dengan meriam jiwa di tangannya. Baginya, 100 kg tidak ada bedanya dengan memegang tongkat kayu biasa. Dia melambaikannya di tangannya dan tampak cukup puas. Ada yang lain? Lan Xuanyu bertanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, tentu saja, kami memiliki semua yang Anda butuhkan di sini. Tetapi ketika datang ke perangkat jiwa, itu terutama 2 jenis ini. Kecuali Anda tertarik pada implan, Anda mungkin tidak tertarik pada hal lain. Kami sebenarnya yang terbaik dalam implan. Lan Xuanyu berkata, kami tidak membutuhkan implan. Baiklah, itu sekunder. Mari kita bicara tentang poin utama sekarang. Kami di sini untuk membeli kapal perang. Apakah kalian punya kapal perang? Dapatkan satu untuk kami ingin yang dapat melakukan perjalanan di luar angkasa. Kami berencana untuk menjelajahi Federasi Douluo. Apa? Kapal perang? Ekspresi pria parubaya itu segera berubah aneh, tetapi dia tidak marah. Di matanya, inilah yang ingin dilakukan oleh keturunan tembakan besar dari Black Horn City. Kami tidak memiliki kapal perang, kami benar-benar minta maaf. Kami hanya menjual implan. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Ekspresi Lan Xuanyu segera berubah dan dia berkata dengan marah, ketika kita baru saja masuk, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki segalanya di sini? Ini penipuan, tahukah Anda? Setelah menipu kami,
apakah menurut Anda masih dapat terus menjalankan toko ini? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Bukankah itu hanya semboyan? Kapal perang adalah aset strategis dan hanya 7 penguasa kota yang memenuhi syarat untuk menjualnya. Kami benar-benar tidak memilikinya dan tidak berani memilikinya. Kata-kata pria parubaya itu meningkatkan pemahaman Lan Xuanyu tentang planet surga. Dengan kata lain, ada transaksi kapal perang di planet surga tetapi dimonopoli oleh 7 penguasa. Di mana tuan kota menjual kapal perang? Katakan padaku, kita akan mencari mereka. Lan Xuanyu bertanya. Pria parubaya itu dengan cepat berkata, kalau begitu kita harus pergi ke kediaman tuan kota. Ketika Anda pergi ke kediaman tuan kota, Anda harus membayar sejumlah deposit dan menunjukkan informasi pendaftaran armada Anda. Setelah meninjaunya, mereka akan dapat memutuskan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membeli kapal perang atau tidak. Tentu saja, jika Anda menjual kapal perang ke kediaman penguasa kota, tidak akan ada masalah. Jadi begitu, ayo kita lihat kediaman tuan kota kalau begitu. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan memimpin timnya keluar. Pria parubaya itu menghela nafas lega saat melihat bahwa dia tidak lagi bersikeras membeli kapal perang. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Saat ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya sudah keluar dari toko. Tamu yang terhormat, tunggu sebentar. Pistol dan meriam jiwamu belum dibayar. Pria parubaya itu dengan cepat mengejar mereka. Lan Xuanyu berbalik untuk melihatnya. Kamu menipu kami dan masih ingin meminta uang kepada kami. Kamu gila. Pria parubaya itu tertegun. Apakah aku gila atau kamu gila? Anda tidak ingin membayar barang. Bahkan jika Anda adalah keturunan orang besar, kedua perangkat jiwa itu sangat berharga. Fatih Jin membawa meriam jiwa di bahunya dan mengikuti instruksi Qianlei. Dia mengarahkan meriam langsung ke pria parubaya itu dan sepertinya siap menembak kapan saja. Tamu yang terhormat, kamu tidak bisa melakukan ini. Perangkat jiwa ini tak ternilai harganya. Saya hanya mengeluarkan mereka karena saya melihat ketulusan dan kekuatan Anda. Anda tidak bisa tidak membayar. Pada saat ini, saat mereka akan jatuh, lebih dari 10 orang mengepung mereka. Segala macam perangkat jiwa muncul di tangan cyborg ini, serta implan di tubuh mereka. Mereka semua ditujukan ke tim Lan Xuanyu. Sudut bibir Lan Xuanyu meringkuk. Dia membalik tangannya dan 2 pistol Battle Soul yang baru saja diperolehnya muncul di tangannya. Apa, Anda ingin memaksakan penjualan? Wajah pria parubaya itu juga menjadi gelap. Para tamu yang terhormat, apakah kami yang menjual dengan paksa atau Anda yang ingin merampok kami? Meskipun saya tidak tahu dari mana kalian berasal, tetapi karena toko Black Fang kami dapat dibuka di Black Horn Plaza, tentu saja harus memiliki latar belakang. Bayar cepat, jika tidak, apapun latar belakang Anda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lan Xuanyu melambaikan pistol di tangannya. Kamu ingin uang? Tentu. Jika Anda bisa mengalahkan kami, saya akan memberi Anda uang. Saat dia berbicara, dia melambaikan kedua tangannya dan menembak tanpa ragu. Saat dia meluncurkan, rekan satu timnya secara alami tidak tinggal diam. Ketujuh dari mereka segera meluncurkan serangan mereka. Mata Yuanen Hui menjadi kabur dalam sekejap. Pada saat itu, semua cyborg yang hadir tercengang dan menjadi linglung. Tang Yuge, Liu Feng, Fatih Jin, dan Bai Xiu menyerang pada saat yang sama dan melancarkan serangan yang kuat. Kekuatan para penjaga ini rata-rata, dan peralatan mereka hanya setara dengan master jiwa biasa dengan 3 atau 4 cincin jiwa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan elit dari Akademi Shrek? Saat mereka secara paksa dikendalikan oleh Yuanen Hui, mereka semua dihancurkan ke tanah. Pria parubaya itu tercengang saat melihat adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar menyerang tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar perampokan. 2 cyborg yang terluka paling parah diserang oleh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membidik implan mereka, salah satunya meledak dari api, sementara yang lain hancur. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan kedua pistol ini. Lan Xuanyu menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih menginginkan uang? Mata pria parubaya itu menjadi dingin. Kalian baru saja mendapat masalah besar, apakah kamu tahu itu? Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lan Xuanyu. Saat dia bergerak maju, cincin jiwa naik dari bawah kakinya. 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Itu adalah Soul Sage 7 cincin.
Lan Xuanyu telah merasakan kehadiran kekuatan jiwa di tubuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang petapa jiwa. Seorang sage jiwa menjual barang-barang di sini. Pantas saja toko Black Fang ini begitu sombong dan berani memaksakan penjualan. Namun, bukan berarti mereka belum pernah menghadapi Soul Sage sebelumnya. Meski menang dengan selisih tipis, mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 7 dari mereka dengan cepat bubar. Lan Xuanyu juga mundur dengan cepat dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Pria parubaya itu mengguncang tubuhnya dan tubuhnya berkedip seperti hantu. Tembakan Lan Xuanyu mendarat di toko implan Black Fang di belakangnya dan menghasilkan 2 ledakan. Otot wajah pria parubaya itu berkedut. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kerugiannya tidak akan kecil. Tepat pada saat ini, tim 7 Lan Xuanyu tiba-tiba mundur pada saat yang sama. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis ketika dia pulih dari keadaan hantu karena Fatih Jin telah mengangkat meriam jiwa dan menarik pelatuknya ke arah toko Black Fang. Kekuatan meriam jiwa ini benar-benar setara dengan meriam utama seorang pejuang jiwa. Jika meriam ini mengenai, seluruh toko akan hilang. Ada begitu banyak implan di dalamnya, dan kerugian seperti itu jelas tidak dapat diterima. Pria parubaya itu meraung dan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya menyala. Cincin jiwa hitam mengembang dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi hitam. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan memblokir meriam. Bab 585 Singkirkan barang bagus. Cahaya putih yang menyilaukan ditembakkan dan bola meriam besar ditembakkan. Tapi pemandangan aneh terjadi. Bayangan hitam itu menyapu dan benar-benar menutupi seluruh peluru meriam. Pada saat berikutnya, bayangan hitam membubung ke langit dan cahaya putih terlempar keluar dan meledak di langit dengan ledakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh Black Horn Plaza menjadi kacau. Setelah menembakkan meriam jiwa sekali, baterainya perlu diisi ulang sebelum bisa ditembakkan lagi. Kalian mencari kematian. Pria parubaya di udara sudah sangat marah. Lapisan baju besi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya dan sepasang sayap seperti kelelawar hitam terbentang di belakangnya. Pantom Martial Soul, Lan Xuanyu mengingatkan rekan satu timnya. Ini adalah jenis Martial Soul yang jahat. Itu tidak terlalu jahat, tetapi selama proses kultivasi, seseorang harus berburu sejumlah besar makhluk hidup untuk memelihara roh jahat yang dipelihara di lautan kesadarannya dan menggabungkannya dengan tubuhnya agar berhasil meningkat. Jiwa bela diri jahat kuat dan kecepatan kultivasinya cepat. Satu-satunya masalah adalah fondasinya tidak stabil dan mungkin mengamuk. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan master jiwa jahat di sini. Mata pria parubaya itu sudah dipenuhi darah. Hal-hal kecil ini sebenarnya ingin menggunakan meriam jiwa untuk menyerang toko Black Fang. Ini adalah dendam kematian. Dia tidak lagi peduli dengan latar belakang pihak lain dan langsung menerkam ke arah Lan Xuanyu. Tubuhnya meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Bayangan ilusi begitu cepat sehingga tampak secepat kilat. Soul Sage, Master Armor Pertempuran dua kata. Tidak heran jika pria parubaya ini tidak memiliki implan pada dirinya karena dia sudah menjadi ahli yang cukup kuat. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu dan timnya menghadapi musuh setingkat ini. Ketika mereka berada di akademi, itu hanya sebuah kompetisi dan para senior tidak akan benar-benar membunuh mereka. Selain itu, ada banyak guru yang menonton. Tapi sekarang berbeda. Mereka menghadapi lawan nyata, musuh, dan bahkan master jiwa jahat pada saat itu. Jika mereka ceroboh, hidup mereka akan dalam bahaya. Tetapi juga di bawah tekanan sedemikian rupa sehingga potensi mereka akan sangat terstimulasi. Sepasang mata biru menyala, dan itu adalah Deep Blue Days milik Bai Xiuxiu. Saat tatapannya berkedip, pria parubaya yang turun dari langit merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan membeku sesaat. Rangkaian Afterimages bergabung menjadi satu. Namun, dia hanya dikendalikan sesaat. Battle armor di tubuhnya memuntahkan lapisan aliran udara hitam dan dia dengan paksa melepaskan diri dari hawa dingin yang ekstrim. Tapi momen ini sudah cukup bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk melakukan banyak hal. Qian Lei membuang koin pemanggilannya, dan Fatih Jin meraung ke arah gerbang pemanggilan. 3 behemoth yang diselimuti warna hitam keluar dari 3 gerbang pemanggilan. Mereka tidak menyerang pria parubaya itu tetapi langsung menuju toko implan Black Fang. Pada saat yang sama, busur roh bintang ungu bergetar dan petir meledak, mengenai pria parubaya itu. Itu adalah keterampilan jiwa kelima Yuanen Hui Hui, genderang perang roh guntur. Bahkan dengan kemampuan defensif dari armor pertempuran dua kata,
diserang oleh keterampilan jiwa pada level drum perang roh guntur jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Seluruh tubuhnya diselimuti petir dan dia berhenti. Cahaya 5 warna menutupi Tang Yuge saat dia melangkah maju dan melepaskan cahaya ilahi 5 elemennya tanpa menahan diri. Dengan pukulan, cahaya ilahi 5 elemen menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang harus tahu bahwa Tang Yuge adalah kaisar jiwa 6 cincin. Meskipun pihak lain adalah master jiwa yang jahat dan memiliki 7 cincin, dia mungkin tidak lebih kuat darinya dalam hal kultivasi. Satu-satunya keuntungannya adalah armor pertempuran 2 kata miliknya. Namun di bawah kendali dan serangan, pria parubaya itu hanya bisa bertahan secara pasif dan terkena pukulan Tang Yuge. Tiba-tiba, battle armor di tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Aliran udara hitam yang dilepaskan oleh armor pertempurannya benar-benar dibubarkan oleh cahaya ilahi 5 elemen. Sosok anggun muncul entah dari mana dan sinar pedang sedingin es melintas. Tombak putih mengeluarkan raungan naga yang gagah berani. Ada juga raungan naga yang memekakkan telinga yang disertai dengan cahaya keemasan yang menyembur keluar dari tubuh Lan Xuanyu. Pria parubaya itu tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari para pemuda ini, tetapi pada saat ini, dia seperti perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk dan bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Bum bum bum, sosoknya terbang keluar dan jatuh ke kejauhan. Dari awal hingga akhir, petapa jiwa 7 cincin ini, yang telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya, benar-benar dikirim terbang tanpa bisa membalas. Sosok emas muncul diam-diam ke arah di mana dia terlempar. Dia mengepalkan tinjunya di atas kepalanya dan menghancurkan dengan berani. Ledakan, pria parubaya itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Salah satu sayap armor pertempuran 2 kata miliknya telah robek. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Seorang sage jiwa 7 cincin sebenarnya benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Raungan naga bergema sekali lagi saat peluru emas berjatuhan satu demi satu. Peluru yang diisi dengan kekuatan penetrasi bisa menembak lebih dari 1 kilometer jauhnya dan membombardir armor pertempuran 2 kata dengan raungan naga satu demi satu, menciptakan depresi yang dalam pada armor pertempuran 2 kata. Pria parubaya itu berteriak tetapi dia bahkan tidak bisa bangun. Jika itu adalah pertarungan langsung, dia tahu bahwa dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Tapi dia dikendalikan sejak awal. Sebagai master jiwa tipe kelincahan, dia paling takut akan kendali. Selain itu, keterampilan jiwa tipe kontrol dari orang-orang muda ini terlalu kuat. Bahkan dengan perlindungan armor pertempuran 2 kata, dia tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kontrol. Mulai dari Deep Blue Gaze by Xiu Xiu, dia ditekan ke tanah. Fatih Jin meraih bagian sayap battle armor yang tersisa dan mengangkatnya, menghancurkannya ke tanah. Saat ini, alun-alun, di depan toko Black Fang, sudah penuh sesak dengan orang. Ini adalah planet surga, tempat yang penuh dengan kejahatan, dan tidak pernah ada kekurangan perkelahian. Tapi pasti sangat sedikit orang yang berani membuat masalah di toko Black Fang. Yang paling mengejutkan para penonton adalah bahwa petapa jiwa dari toko taring hitam benar-benar ditekan hingga tidak berdaya dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Siapakah para pemuda ini? Mereka sebenarnya sangat kuat. Di dalam toko, sosok-sosok dilempar keluar satu demi satu. Mereka adalah cyborg di dalam. Ketika Lan Xuanyu dan timnya memasuki toko lagi, interiornya sudah hancur tanpa bisa dikenali. Sudah ada lebih dari 10 lubang di konter besar itu. 3 behemoth menghancurkan semua yang ada di dalamnya, dan itu berantakan. Jangan hancurkan mereka, mari kita singkirkan barang-barang yang terlihat tidak terlalu buruk. Lan Xuanyu memberi isyarat kepada rekan satu timnya. Baiklah, Qianlei setuju dan segera memberi perintah melalui kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, implan yang tampak indah terbang ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya, dan cincin takdir di jari telunjuknya berkedip dengan cahaya perak saat dia menyerap implan terbang. Dia baru mengetahui betapa berharganya cincin ini setelah mendapatkan cincin takdir beberapa hari yang lalu. Selain hal-hal lain, ruang menakutkan yang dapat menampung 10.000 meter kubik sudah cukup untuk mengejutkan Lan Xuanyu. Dia bahkan pergi mencari Tang Yue dan bertanya apakah dia telah memberikannya kepada orang yang salah. Itu adalah cincin penyimpanan 10.000 meter kubik. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Itu cukup untuk menampung kapal perang jiwa, apalagi Misha. Jika bukan karena fakta bahwa Lan Xuanyu tidak memiliki sumber keuangan, dia benar-benar ingin mendapatkan kapal perang jiwa dan menempatkannya di dalamnya.
Terlalu nyaman untuk memiliki cincin seperti itu. Di masa depan, segala bentuk transportasi bisa ditempatkan di dalam. Mobil jiwa, mecha, kapal perang jiwa, semuanya akan baik-baik saja. Secara alami sangat nyaman menggunakannya untuk menyimpan implan. Bahkan Soul Sage bukan tandingan mereka, jadi cyborg di toko jelas juga tidak berdaya di depan mereka. Pertahanan dan kekuatan ketiga behemoth yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh implan mereka. Dalam sekejap, toko Black Fang hancur total. Bab 586 menghancurkan mecha. Lan Xuanyu menyimpan implan dan menutup matanya saat dia merasakan sekelilingnya. Seperti yang dikatakan pria parubaya itu, untuk bisa membuka toko di Black Horn Square dan dalam skala besar, pasti ada orang yang kuat dan berpengaruh di belakangnya. Itu jelas bukan hanya Soul Sage. Dia tidak cemas sama sekali, dia hanya harus menunggu. Hanya dalam waktu singkat, tim Lan Xuanyu telah mengambil cukup banyak implan. Meskipun tidak ada logam palsu di dalam implan ini, masih ada cukup banyak logam langka. Meskipun dia tidak yakin untuk apa itu masih merupakan keuntungan kecil setelah mengubahnya menjadi logam langka. Jika pemilik toko tahu bahwa Lan Xuanyu hanya ingin melelehkan implan dan mengubahnya kembali menjadi logam langka, dia mungkin akan memuntahkan darah. Aspek paling berharga dari implan adalah susunan jiwanya, desain implan, dan sebagainya. Seberapa kecil nilai logam itu? Cukup. Tepat pada saat ini, raungan menggelegar terdengar. Rasa bahaya muncul di hati Lan Xuanyu dan dia berbalik untuk melihat keluar toko. Bang! Sosok yang kuat turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari toko. Itu adalah raksasa yang tingginya lebih dari 2,3 meter. Lengan dan bahu kanannya dilapisi logam merah tua. Rambut pendeknya berdiri seperti jarum baja dan bagian atas tubuhnya telanjang saat dia turun dari langit. 7 cincin jiwa mengelilingi tubuhnya, dan ototnya seperti granit. Matanya benar-benar merah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bagian belakang kepalanya juga terbuat dari logam dan juga terbuat dari logam merah tua. Setelah melihat raksasa ini, Fatih Jin melemparkan pria parubaya yang setengah mati itu ke samping dan menyerang pria kekar itu. Pria kekar itu mengangkat lengan logam di tangan kanannya dan tinjunya tiba-tiba melesat ke arah Fatih Jin. Lampu merah menyala tiba-tiba meletus. Pada saat itu, udara di sekitar pria kekar itu terdistorsi karena suhu yang tinggi. Tinju Fatih Jin bertabrakan dengan lampu merah. Pada saat yang sama, terdengar ledakan keras dan Fatih Jin benar-benar mundur 7 hingga 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Rambut emas di tangan kanannya segera berubah menjadi merah, menyebabkan dia menjabat tangannya dengan paksa. Warna rambutnya berangsur-angsur kembali normal. Mata Lan Xuanyu menyipit. Dia sangat jelas tentang kekuatan Fatih Jin. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Vajra yang dibawa oleh Babon Vajra, dia tidak akan cocok dengan Fatih Jin. Dan pihak lain sebenarnya mampu memaksa Fatih Jin kembali dengan pukulan implan, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat dia. Selanjutnya, ini adalah Soul Sage dengan 7 cincin. Melihat Fatih Jin dirugikan, Qianlei tidak tahan lagi. Dia menyerbu ke depan dan menyatu dengan Fatih Jin. Segera, lemak yang awalnya setinggi 3 meter menjadi lebih tinggi 1 meter dan memiliki aura yang mengesankan sementara wajahnya menjadi versi yang lebih besar dari Qianlei. Dia menyerbu ke arah pihak lain dengan langkah besar dan cakar emasnya ditembakkan. Pria berotot itu hanya berhasil memaksa Fatih Jin mundur dengan pukulan dan tertegun sejenak. Bintik-bintik cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya dan segera setelah itu, potongan-potongan battle armor yang sangat tebal dan berat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 4 sosok turun dari langit. Mereka sebenarnya adalah 4 mecha yang tingginya lebih dari 6 meter dan memancarkan cahaya merah. Mecha itu sendiri berwarna ungu, tetapi panas yang ditimbulkan oleh lampu merah ditambah dengan pria kekar itu menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Warga kota tanduk hitam yang menyaksikan pertempuran dengan bersemangat mundur, takut akan kerusakan tambahan. 4 mecha, kekuatan yang sangat mengesankan. Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu tidak terkejut, tetapi senyuman muncul di wajahnya. Siu-siu, mungkin, badai salju. Frenzy, bantu Qianlei. Hui akan memberikan dukungan dari jauh. Yuge, kita masing-masing akan memiliki 2 mecha. Dia dengan cepat memberi perintah dan menyerang 2 mecha di sebelah kiri. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Bai Siu-siu dan Lan mungkin berpegangan tangan saat mata mereka berbinar.
Rasa dingin yang dingin bersemi dari tubuh mereka saat kepingan salju menari-nari di sekitar mereka. Mereka berdua telah mengkonsumsi Ice God Twin Lotus sebelumnya, dan atribut es mereka saling melengkapi. Pada saat ini, ketika badai salju terjadi, badai itu menyebar dengan sangat cepat bahkan di lingkungan yang sudah terik ini. Itu sudah tersapu dalam sekejap dan menyebabkan suhu turun drastis. Setelah Qianlei menyatu dengan Livebound Summon Fatih Jin, kekuatannya meningkat secara substansial dan teknik bertarungnya juga diambil alih oleh Qianlei. Bahkan ketika menghadapi Soul Sage 7 cincin, kekuatan utama dan atribut api lawannya sebenarnya adalah untuk maju dan bertarung langsung tanpa mundur. Gemuruh yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Sesosok putih berenang di luar, dan raungan naga mengiringi sosok putih itu saat ia bergerak maju. Sosok merah itu segera terangkat. Meskipun hanya sedikit mengambang, itu dipukul mundur oleh Qianlei untuk pertama kalinya. Orang harus tahu bahwa sejak Golden Behemoth milik Qianlei benar-benar terbangun, dia telah menjadi yang terkuat dalam kekuatan mentah di antara tim. Dia sangat kuat. Hal terpenting yang diberikan Golden Behemoth kepadanya bukanlah kekuatan dan kekuatan serangannya, tetapi pertahanannya. Bulu emas itu adalah pertahanan terbaiknya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan armor pertempuran satu kata. Untuk sesaat, meskipun kekuatan ofensif pria kekar itu kuat, dia ditahan oleh Qianlei dan Liu Feng. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari dalam waktu singkat. Selain itu, mereka mendapat dukungan jarak jauh Yuanen Hui Hui. Meskipun anak panahnya tidak bisa menembus pertahanan armor pertempuran dua kata, tidak masalah untuk menahannya. Badai salju melanda seluruh tempat dan menekan atribut api, sangat mengurangi efek suhu tinggi. Di bawah penutup badai salju, Lan Xuanyu dan Tang Yuge menerkam ke arah 4 mesia ungu. Tang Yuge mengeksekusi skill 5 Elements Escape dan langsung menghilang. Pelarian bumi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah 2 mesia. Keempat mesia ini mahir dalam serangan jarak jauh, dan senjata jiwa mereka telah menembak tanpa menahan diri. Tapi menembak membutuhkan target, dan ketika Tang Yuge tiba di bawah mereka, itu sudah ditakdirkan untuk menjadi akhir yang menyedihkan bagi mereka. Cahaya ilahi 5 elemen meletus dan Tang Yuge menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Earth Escape miliknya berubah menjadi Metal Escape dan saat dia muncul, dia menghilang sekali lagi. Setelah itu, cahaya 5 warna meledak dari dalam mesia, disertai dengan ledakan keras. Api dimuntahkan dari dalam mesia dan sosok Tang Yuge muncul, Fire Escape. Kombinasi dari skill 5 Elements Escape dan Grid 5 Elements Divine Light miliknya hanyalah musuh bebuyutan mesia. Dia menghancurkan mesia hampir secara instan. Dia menggunakan skill Earth Escape, Metal Escape, dan Fire Escape lagi. Selama Master Mesia tidak lebih kuat darinya, teknik kombonya tidak mungkin dilawan oleh mesia. Sudah terlambat ketika mesia ingin lepas landas. Itu telah diserbu oleh Tang Yuge dan mengakhiri pertempuran sekali lagi. Di sisi lain, Lan Xuanyu secara alami tidak memiliki kemampuan Tang Yuge, tetapi dia memiliki kemampuannya sendiri yang kuat. Tubuhnya berkedip dan sisik emas di tubuhnya berubah warna. Warna pelangi berkedip-kedip dan berubah menjadi warna hijau. Seperti gumpalan asap, dia terbang menuju 2 mesia dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah peningkatan kecepatan karena garis keturunan Dewa Naga. Sinar jiwa itu tidak dapat mengejarnya sama sekali dan langsung ditarik mendekat. Cahaya biru tua menyapu dan sebuah kokpit langsung terbuka, diikuti oleh yang berikutnya. Bagaimana bisa mesia ungu bertahan melawan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd yang bisa mengabaikan pertahanan? Kecepatannya menyelesaikan pertempuran hampir secepat kecepatan Tang Yuge. Pilot dari keempat mesia ini hanya memiliki budidaya 4 cincin. Dihadapkan dengan kekuatan penuh kedua orang itu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah berurusan dengan 4 mesia, keduanya terbang menuju Qianlei pada saat bersamaan. Tang Yuge bergabung ke tanah sekali lagi sementara Lan Xuanyu meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Abis-abis Halberd surgawi miliknya turun dari langit dan menebas ke arah pria kekar itu. Bab 587 melarikan diri. Cincin jiwa ketujuhnya menyala seperti letusan gunung berapi saat kobaran api meledak. Tubuh pria kekar itu mulai mengembang dan tingginya lebih dari 7 meter dalam sekejap. Hal yang aneh adalah armor di lengan kanannya benar-benar melebar juga. Jiwa bela diri, raksasa api. Skill jiwa ketujuh, Martial Soul True Avatar. Itu sebenarnya adalah master jiwa dengan garis keturunan raksasa.
Ini sangat langka di Federasi Douluo. Garis keturunan raksasa ini tidak berasal dari planet Douluo. Adapun dari mana asalnya, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu. Qian Lei dikirim terbang dengan tendangan. Nyala api meledakkan badai salju dan memblokir panah sambil juga mengirim Liu Feng terbang. Master Armor Pertempuran Dua Kata dan Petapa Jiwa Tujuh Cincin telah melepaskan kekuatan penuhnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Master Jiwa Jahat sebelumnya? Dia tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya dan cahaya yang menyala-nyala meledak. Dia membuka telapak tangannya dan cahaya yang seperti matahari kecil ditembakkan ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera merasakan bahaya yang fatal dan suhu di udara meningkat tajam. Tapi dalam kondisi transformasi Dewa Naga, dia tidak takut sama sekali. Cahaya pelanginya berkembang, dan pusaran darah di dadanya berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya berhenti sejenak, dan segera setelah itu, dia membuang abis-abis halberd surgawi di tangannya. Tubuhnya benar-benar bertentangan dengan prinsip inersia dan langsung jatuh ke tanah. Alasannya sangat sederhana. Ketika dia melompat kali ini, Blue Silver Grace berpola emas telah terlempar keluar dan mendarat di tangan Qian Lei. Dia menarik keras dan secara alami mengubah arah. Sinar emas merah menyala ditembakkan dan langsung menutupi Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Namun di saat berikutnya, ekspresi pria kekar itu berubah. Dengan dentang, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd menembus lengan kanannya dan menuju ke bahunya. Mengabaikan pertahanan tidak berlebihan. Meskipun apinya kuat, itu tidak dapat memblokir ketajaman abis-abis halberd surgawi. Cahaya biru tua menyala, dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd berubah menjadi bayangan cahaya dan bergabung kembali ke genggaman Lan Xuanyu. Pada saat ini, tim 7 Lan Xuanyu berdiri dalam garis lurus dan menghadapi pria 7 cincin dengan pakaian rusak. Pada saat ini, penonton di sekitarnya tercengang. Anak-anak yang terlihat remaja ini benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Terutama proses penghancuran keempat Mesya mereka terlalu cepat, sangat cepat sehingga sulit dibayangkan. Dari mana kalian berasal? Pria kekar itu tidak terus menyerang dan malah menanyai mereka. Itu hanya karena kekuatan yang ditunjukkan oleh orang-orang kecil ini terlalu kuat dan benar-benar melampaui tingkat kekuatan jiwa yang mereka pancarkan. Kelompok pemuda yang seharusnya tidak bisa mengancamnya ini justru memberinya rasa penindasan yang kuat. Orang harus tahu bahwa di kota tanduk hitam, di antara para elit cincin 7, dia berada di peringkat teratas. Anak-anak dari keluarga manakah mereka? Menjadi sangat kuat, tentu saja, dia tidak takut pada anak-anak di depannya ini. Dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat dan kekuatan pemulihan dari seorang bijak jiwa 7 cincin, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan para pemuda ini. Namun, orang-orang yang mendukung para pemuda ini adalah orang-orang yang benar-benar dia takuti. Lan Xuanyu berkata dengan dingin, "Toko Black Fang Anda memaksakan penjualan kepada kami, jangan bilang Anda ingin memberitahu kami untuk tidak menolak." Pria parubaya itu berada di ambang kematian dan cyborg lainnya dipukuli hingga berantakan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa keluar untuk menjelaskan. Karenanya, pria kekar itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia memikirkan tentang cara toko biasanya melakukan sesuatu, dia sedikit bingung mengapa orang-orangnya sendiri memaksakan penjualan pada anak-anak ini ketika mereka masih muda. Lalu mengapa kamu menghancurkan toko sampai sejauh ini? Panggil orang tua Anda. Jika tidak, kalian semua akan mati. Pria kekar itu melirik ke arah toko implan Black Fang dan ekspresinya berubah jelek. Dia masih tidak tahu bahwa toko itu dijarah. Melihat pemandangan di depannya saja sudah cukup membuatnya geram. Kami masih belum tahu siapa yang akan mati. Qian Lei mencibir. 3 sosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari toko, memasuki gerbang pemanggilannya dan menghilang. Pada saat berikutnya, ekspresi pria kekar itu berubah drastis karena dia tiba-tiba melihat meriam jiwa di tangan Qian Lei dengan moncongnya mengarah ke belakang. Ledakan, bola meriam ditembakkan. Di belakangnya, ada ledakan dahsyat yang memenuhi langit dengan api. Itu diluncurkan. Ya, itu meledak. Para penonton di sekitar mereka melarikan diri dengan panik. Bahkan di Heaven Planet, sangat sedikit orang yang berani menggunakan senjata pemusnah massal di kota. Para pemuda ini benar-benar gila. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh penguasa kota. Reaksi pertama pria kekar itu bukanlah kemarahan tetapi melihat api dan merasakan gelombang kejut. Dia tertegun.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar berani menembakkan meriam jiwa yang begitu kuat di Blackhorn Plaza. Orang harus tahu bahwa tempat ini tidak jauh dari kediaman penguasa kota. "Ayo pergi," teriak Lan Xuanyu saat dia melompat dan membawa rekan satu timnya ke samping. Dia telah mencapai tujuannya, terserah mereka untuk melihat apakah mereka akan mengikuti rencananya. "Bajingan, kemana kamu lari?" Pria kekar itu akhirnya bereaksi dan mengejar mereka. Lan Xuanyu tiba-tiba berbalik dan melemparkan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd langsung ke dadanya. Pria berotot itu telah mengalami teror dari senjata ini yang mampu mengabaikan pertahanan, dan sekarang dia telah meningkatkan kecepatannya, dia hanya bisa mengelak ke samping dengan panik. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Mengambil kesempatan ini, Blue Silver Grace melesat keluar dari tubuh Lan Xuanyu dan melilit rekan satu timnya. 7 dari mereka menyerbu ke arah kota dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, dari kediaman penguasa kota, banyak sosok telah melompat dan terbang dengan cepat. Seluruh Blackhorn Plaza dalam kekacauan karena ledakan besar barusan. Pria kekar itu bangkit dan hendak melanjutkan pengejaran ketika tiba-tiba, sesosok tubuh menghalangi jalannya tanpa suara. Pada saat berikutnya, dia merasa pikirannya menjadi kosong dan pandangannya menjadi ungu. Kemudian, sebilah pedang tipis menembus armor pertempuran dua kata miliknya seperti ular berbisa. Ya, bahkan armor pertempuran dua kata miliknya tidak dapat menghentikan pedang tipis itu. Dia mengerang dan berlutut di tanah, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengejar. Sosok itu melintas dan segera mengejar Lan Xuanyu. Saat Lan Xuanyu berlari, dia menghilangkan kondisi transformasi Dewa Naga dari tubuhnya. Dia tidak bisa menunggu sampai transformasi Dewa Naga habis. Jika tidak, dia akan segera menjadi lemah. Dengan peningkatan garis keturunan Dewa Naga dan peningkatan kultivasi dan kekuatan spiritualnya, kendalinya atas transformasi Dewa Naga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak hanya bisa bertahan lebih dari 1 menit, tapi juga bisa berhenti secara otomatis untuk mengurangi konsumsi energinya. Lapisan cahaya hijau mekar dari tubuh Lan Mengkin dan semua orang merasakan kehangatan di tubuh mereka. Kekuatan jiwa mereka segera pulih seolah-olah sedang dipelihara. Meskipun Lan Mengkin belum sepenuhnya bergabung dengan BG, dia sudah dapat memanfaatkan beberapa kemampuan BG dengan mengandalkan fusi garis keturunan yang dibawa oleh buah kaisar. Secara alami sangat cocok untuk menggunakannya untuk membantu teman-temannya pulih. Selama pertempuran barusan, Lan Xuanyu tidak membiarkan Lan Mengkin menggunakan kekuatan penuhnya karena dia ingin dia menjadi cadangannya. Salah satunya untuk memberikan dukungan dan yang lainnya untuk membantu rekan satu timnya pulih. Blackhorn City terlalu besar, dan kecepatan mereka sangat cepat saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Tapi Lan Xuanyu tahu betul bahwa dalam situasi ini, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari penyelidikan kediaman penguasa kota. Lagi pula, itu adalah zaman sains dan teknologi, dan hanya dengan mengunci radar saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa bersembunyi. Di langit, sosok-sosok sudah mengejar mereka. Mereka adalah mesia hitam yang sangat cepat. Lan Xuanyu sangat cerdas. Dia secara khusus mencari tempat di mana ada banyak orang. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mencegah mesia menyerang tanah. Tepat pada saat ini, sebuah suara bergema di telinganya, belok kiri. Bab 588 semuanya di bawah kendali. Belok kiri. Setelah mendengar suara ini, mata Lan Xuanyu bergerak dan dia dengan cepat memimpin timnya ke kiri saat mereka bertujuh masuk ke sebuah gang kecil. Tidak jauh di depan, sebuah mobil jiwa sudah menunggu di pintu masuk gang. Sosok yang akrab melambai pada mereka. Lan Xuanyu melompat ke kursi penumpang tanpa ragu dan yang lainnya segera duduk di kursi di belakangnya. Pintu tertutup dan mobil jiwa melaju kencang. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi khusus yang dilepaskan dari mobil jiwa. Fluktuasi energi ini sepertinya menghalangi segala sesuatu di dunia luar, menyebabkan kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan perubahan di dunia luar. Tidak ada keraguan bahwa ini untuk mencegah para pengejar melacak mereka. Kecepatan mobil tidak cepat dan dengan cepat menyatu dengan lalu lintas. Interior mobil berwarna putih keperakan dan terlihat sangat berteknologi tinggi. Ada banyak tombol di setir dan layar besar di bawah. Bahkan kaca depan menampilkan banyak data. Saat mengemudi, Deng Bo berkata dengan kesal, "Apakah kalian gila? Mengapa kalian pergi dan menghancurkan toko Black Fang dan bahkan meledakkannya? Saya tidak akan pernah membayangkan dalam mimpi terliar saya bahwa kalian sangat brutal."
Lan Xuanyu menatapnya dan berkata dengan ekspresi sedih, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kapten, kau tidak bisa diandalkan. Anda baru saja melemparkan kami ke sini dan kami bahkan tidak memiliki satu koin surga pada kami. Jika kami tidak memikirkan cara, kami bahkan tidak akan memiliki makanan untuk dimakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa mencari tahu di mana ada cukup uang untuk membeli kapal perang. Bukankah Anda mengatakan bahwa selain perompak luar angkasa yang fokus pada eksplorasi, semua perompak lainnya jahat dan harus dibunuh? Bukankah kita melakukan ini untuk menghukum kejahatan dan mendukung kebaikan? Deng Bo mendengus. Kalian menghukum kejahatan dan menganjurkan kebaikan. Ini adalah kebutaan. Jika saya tidak datang tepat waktu, kalian pasti akan jatuh ke tangan Black Horn City. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi pada akademi Anda? Kekuatan Anda tidak buruk, tetapi temperamen Anda terlalu buruk. Ingat, jika seorang master jiwa tidak bisa menjaga ketenangannya, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah menjadi ahli sejati atau orang yang berguna. Lan Xuanyu merasa lebih dirugikan. Tapi, ketua tim, aku baru berusia 12 tahun ini. Ya, usia sebenarnya Lan Xuanyu baru berusia 12 tahun. Dia adalah yang termuda di seluruh tahun pertama. Mendengar kata-kata, 12 tahun, Deng Bo tertegun. Dia menoleh untuk melihat Lan Xuanyu dan melihat raut wajahnya berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya kelinci putih kecil. Kemarahan di hatinya segera berkurang. Itu benar, anak-anak ini baru berusia 12 atau 13 tahun. Dalam perjalanan ke sini, mereka sangat berbakat dalam mengemudikan kapal perang sehingga dia mengabaikan usia mereka. Selain itu, perkembangan mereka memang lebih baik dari teman sebayanya dan dia mengabaikan usia mereka. Anak-anak berusia 12 hingga 13 tahun tiba-tiba menghadapi situasi putus asa dan tidak memiliki keluarga bersama mereka. Di tempat yang benar-benar asing dan penuh dengan segala macam bahaya, memang mudah bagi mereka untuk hancur. Pilihan mereka barusan hampir tidak bisa diterima. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan saat bertarung melawan tokoh implan Black Fang benar-benar mengejutkan. Setidaknya dalam ingatan Deng Bo, dia belum pernah melihat anak seusia ini menunjukkan kekuatan seperti itu. Mereka mampu menang melawan 2 Master Armor pertempuran 2 kata dan bijak jiwa, dan bahkan menghancurkan 4 Misha. Mereka begitu kejam bahkan toko itu pun meledak. Seluruh Black Horn Plaza berada dalam kekacauan. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang mereka tunjukkan benar-benar gagah berani. Gadis kecil terkuat sudah berada di level Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia benar-benar keajaiban Akademi Shrek. Masuk akal baginya untuk ditugaskan misi semacam itu. Selain sifatnya yang tidak dewasa, dia benar-benar sempurna. Sekarang aku mengerti mengapa akademimu ingin kalian semua menjalankan misi semacam ini. Ini terutama untuk memperkuat kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Kekuatan pertempuran adalah salah satu aspek, dan kemampuan bertahan hidup juga sangat penting, kata Deng Bo dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu menghela nafas pelan dan berkata, kami mengerti. Tapi ujian akhir kali ini terlalu sulit dan mustahil untuk diselesaikan. Bagaimana kita bisa kembali ke akademi dalam 10 hari? Tidak ada jalan lain. Kami bahkan tidak punya cukup waktu untuk menemukan kapal perang, apalagi terbang kembali. Deng Bo terkekeh dan berkata, akademimu sengaja mempersulit kalian. Saya datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan beberapa masalah, jadi mereka mengundang saya untuk membawa kalian ke sini. Pada saat yang sama, saya ingin Anda belajar mengemudikan kapal perang dan mengalami tempat-tempat berbahaya. Nyatanya, selama kalian bertahan di sini dengan selamat selama 5 hari, aku akan datang mencari kalian untuk membawa kalian kembali. Dia sebenarnya mengamati dan melindungi tim Lan Xuanyu dari bayang-bayang. Mereka semua elit dari Akademi Shrek, jadi bagaimana mungkin dia mengabaikan mereka? Siapa yang bisa memikul tanggung jawab jika mereka dalam bahaya? Dia tidak ada saat Lan Xuanyu dan timnya mendapatkan koin surga karena dia diam-diam menempatkan pencari lokasi di tim Lan Xuanyu. Ketika mereka tiba di toko Black Fang, Deng Bo bergegas untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Kemudian, dia melihat Fatih Jin dengan gagah berani mendorong kembali cyborg. Ketujuh lelaki kecil itu memasuki toko dan bahkan keluar untuk menguji daya tembak sebuah senjata. Kemudian, karena suatu alasan, mereka mulai berkelahi. Pertarungan itu membuat Deng Bo tercengang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa sekelompok anak berusia 12 tahun dapat melakukan ini.
Tetapi melihat bahwa mereka telah membuat masalah besar, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja, jadi dia turun tangan dan menyelamatkan mereka. Jadi begitu, itu hebat. Pemimpin tim, Anda harus memuji kami saat kami kembali. Kami juga tidak ingin melakukan itu, tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa toko implan di sana adalah yang terkaya? Jadi, mengapa kami tidak bertahan beberapa hari lagi dan Anda kemudian dapat membawa kami kembali? Lan Xuanyu berkata dengan malu. Deng Bo menghela nafas dan berkata, baiklah, kita akan bicara saat kita kembali. Aku tidak berani membiarkan kalian bertindak sendiri lagi. Juga, setelah membuat kekacauan besar, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Kalian pasti akan diinginkan oleh Black Horn City atau bahkan seluruh planet surga. Aku akan membawa kalian kembali ke planet induk secepat mungkin dan menyerahkan kalian ke Akademi. Adapun hasil tes, saya akan memberitahu Akademi kebenaran tentang kinerja Anda. Berapa banyak yang kalian dapatkan akan tergantung pada Akademi. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dengan sedih dan berkata, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Dengan mengatakan itu, dia tidak berbicara lagi dan bersandar di kursinya seolah sedang beristirahat. Apa yang tidak diperhatikan Deng Bo adalah 6 orang lainnya yang duduk di belakang tidak mengucapkan sepatah kata pun, terutama Liu Feng. Dia terus melihat keluar jendela dan tidak melihat ke arahnya. Mereka berkendara di sepanjang jalan utama selama setengah jam sebelum melewati jalan-jalan dan masuk ke sebuah halaman kecil. Gerbang ditutup dan fluktuasi energi samar muncul di atas halaman kecil. Itu mirip dengan energi isolasi yang dikeluarkan oleh mobil dan jelas mampu mengisolasi segalanya. Deng Bo keluar dari mobil dan memberi isyarat agar Lan Xuanyu dan yang lainnya turun juga. Lan Xuanyu turun dari mobil jiwa dan melihat sekeliling. Halaman ini tidak besar dan hanya cukup untuk menampung 2 mobil jiwa. Ada sebuah bangunan kecil berlantai 2 di halaman yang terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu terbuat dari batu. Masuk. Deng Bo melambai pada mereka. Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya ke dalam rumah. Tidak ada orang lain di rumah itu, dan perabotannya sangat sederhana, terlihat seperti keluarga biasa. Ini adalah tempat sekte Tang kami. Jangan khawatir, meski tempat ini terlihat biasa saja, namun memiliki sistem isolasi terbaik. Bahkan satelit tidak dapat mendeteksi perubahan apapun di sini. Mari kita istirahat di sini selama sehari dan menunggu suara angin stabil sebelum kembali ke kapal perang, kata Deng Bo. Lan Xuanyu melihat sekeliling dan bertanya, Komandan, apakah Anda satu-satunya yang tinggal di sini? Ini adalah pangkalan sementara. Siapapun yang memiliki sesuatu untuk dilakukan dapat tinggal di sini. Kami akan menjadi satu-satunya di sini untuk saat ini. Ada kamar di lantai atas, kalian bisa pergi dan memilih nanti, kata Deng Bo. Lan Xuanyu berkata, Ketua tim, apakah kita akan mendapat masalah saat kita pergi? Apakah kita akan ketahuan? Deng Bo memutar matanya dan berkata, kamu mulai khawatir sekarang. Bagaimana dengan saat Anda sibuk berkelahi? Mengapa Anda tidak memikirkan hal ini? Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Mobil kami memiliki sistem pelindung yang akan membantu kami sampai kami keluar kota dan mencapai tepi hutan. Tidak akan ada pemindai di dalam hutan. Hutan di sini memiliki medan magnet yang dihasilkan oleh sejumlah besar energi kehidupan. Deteksi apapun akan diblokir. Lan Xuanyu tercerahkan. Jadi begitu, kami dapat yakin kemudian. Ketua tim, kami benar-benar membuat beberapa penemuan khusus saat kami pergi ke toko implan Black Fang hari ini. Deng Bo sudah duduk di kursi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, penemuan khusus apa? Lan Xuanyu berjalan ke sampingnya, menundukkan kepalanya, dan berbisik ke telinganya. ROARRRRR. Bayangan kepala naga emas keluar hampir seketika dan menyelimuti seluruh kepala Deng Bo. Pada saat itu, Deng Bo merasa kehilangan pendengarannya dan seluruh kepalanya menjadi kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Xuanyu benar-benar akan menyergapnya. Raungan naga emas dieksekusi pada jarak sedekat itu. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Deng Bo, dia tidak dapat memblokirnya sama sekali. Pada saat yang sama dia mengeluarkan raungan naga emas, Lan Xuanyu meraih bahu Deng Bo dengan kedua tangan. Rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru bermotif perak melonjak dengan gila-gilaan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan, berubah menjadi pusaran emas dan perak yang mengalir ke tubuhnya dan melumpuhkan garis keturunan Deng Bo. Cahaya 5 warna berkedip saat Tang Yuge tiba di depan Deng Bo seperti sambaran petir.
Cahaya Dewa Lima Elemen mekar dan telapak tangannya mendarat di dantian Deng Bo. Itu menghapus fluktuasi kekuatan jiwa yang dihasilkan tubuh Deng Bo secara naluriah. Tanpa fluktuasi kekuatan jiwa dan mobilisasi kekuatan garis keturunannya, itu berarti dia tidak bisa melepaskan armor pertempurannya. Bab 589 Pemimpin Tim Tawanan. Yuanen Hui Hui bergegas bersama Tang Yuge. Gelang penyimpanan di pergelangan tangannya menyala dengan cahaya perak dan sepasang borgol muncul di tangannya, dengan cepat mengunci tangan Deng Bo. Bai Xiu Xiu dan Lan Mengqin masih menunggu di samping. Jika Deng Bo membebaskan dirinya, kedua gadis itu akan bergerak. Lan Xuanyu menghela nafas lega setelah dia diborgol. Dia melepaskan tangannya dari bahu Deng Bo dan mengambil blue silver grass bermotif emas dan perak. Tang Yuge mengangkat tangannya. Beberapa dari mereka saling memandang dan merasa santai. Deng Bo menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, tetapi dengungan di telinganya tidak berhenti. Pukulan tadi hampir memecahkan gendang telinganya. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat dan perlindungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, dia akan terluka. Namun meski begitu, terkena raungan naga emas pada jarak sedekat itu terlalu menyakitkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan baru pulih secara bertahap setelah waktu yang lama. Ketika dia melihat orang, dia bisa melihat gambar ganda. Kalian, apa yang kalian lakukan? Suara Deng Bo dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan, tapi suaranya masih bergetar saat dia berjuang untuk berdiri. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan jiwanya sama sekali. Sepasang telapak tangan lebar menekan dari belakangnya dan menekannya kembali ke kursinya. Sebenarnya Fatih Jin yang telah dibebaskan oleh Qian Lei. Tanpa dukungan kekuatan jiwa, tidak peduli seberapa bagus fisik Deng Bo, tidak mungkin dia bersaing dengan Fatih Jin dalam hal kekuatan murni. Lan Xuanyu memandang Deng Bo dengan meminta maaf. Ketua tim, saya minta maaf. Ketika kami akan kembali ke planet induk, kami pasti akan meminta maaf kepada Anda. Tapi kita tidak punya pilihan sekarang. Ketika kami diberitahu tentang isi ujian akhir semester, kami juga putus asa. Tapi apa yang Anda tidak tahu adalah bahwa pertanyaan ujian yang diberikan oleh Akademi Shrek harus diselesaikan bagaimanapun caranya, jadi kami tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Tolong jangan marah, kami tidak menargetkan Anda. Ini terutama karena akademi kami terlalu jahat. Deng Bo tertegun. Pada saat ini, dia berangsur-angsur kembali normal saat dia menatap Lan Xuanyu dan mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Ekspresi kesadaran secara bertahap muncul di matanya. Anak baik, kalian baru saja menyerang toko implan taring hitam untuk memancingku keluar, kan? Deng Bo mengamuk. Lan Xuanyu berkata, kami tidak punya pilihan, bukan? Awalnya, kami bertanya-tanya apakah Pagoda Roh memiliki pesawat ruang angkasa yang dapat membawa kami kembali ke planet induk, tetapi ketika kami sampai di sana, kami menyadari bahwa lain kali kami dapat meninggalkan tempat ini hanya setengah bulan kemudian dengan menaiki roh. Kapal perang Pagoda. Saya tidak tahu apakah Anda telah menghitung kali ini sebelumnya, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Bahkan jika kita merebut kapal perang bajak laut, kita tidak akan bisa kembali ke planet induk dengan selamat. Lagi pula, kita tidak akan bisa melewati armada federal. Jadi, setelah memikirkannya, kami menyadari bahwa hanya kapal perang asal kami yang memiliki peluang tertinggi untuk mengirim kami kembali sebelum waktunya habis. Jadi, kami hanya bisa membuat rencana ini. Tebakan Deng Bo benar. Sejak awal, tim Lan Xuanyu hanya memiliki satu tujuan ketika mereka menyerang toko Black Fang, untuk memancingnya keluar. Dengan kecerdasan Lan Xuanyu, bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan melindungi mereka dalam kegelapan. Ini tidak bisa dihindari. Mereka adalah putra surga yang bangga dari Akademi Shrek, dan ini adalah planet surga yang penuh dengan bahaya. Di tempat seperti itu, terlalu mudah bagi mereka untuk berada dalam bahaya, dan ini jelas bukan yang diinginkan Akademi. Karena mereka datang dengan Sekte Tang secara alami akan melindungi mereka dalam kegelapan, dan kapten yang membawa mereka ke sini bahkan lebih terikat tugas. Alasan mengapa mereka mencari tempat yang paling ramai adalah untuk membuat masalah besar dan menarik perhatian Deng Bo. Merampok toko implan Black Fang hanyalah bonus sampingan. Begitu masalah meledak dan Deng Bo merasa mereka tidak bisa lagi menanganinya, dia akan muncul secara alami. Dan ini adalah kesempatan yang mereka cari. Mengapa Lan Xuanyu bertanya kepada Deng Bo apakah dia satu-satunya di sini?
Dia bahkan bertanya bagaimana memblokir radar dalam perjalanan pulang karena dia sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Lan Xuanyu menyerang tanpa ragu. Bagaimana mungkin Deng Bo berharap bahwa orang-orang kecil yang dia selamatkan tiba-tiba akan menyerangnya? Dia memandang Lan Xuanyu dan kemudian pada orang-orang kecil yang tidak bersalah lainnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, "Kalian benar-benar tahu cara bermain." Lan Xuanyu tersenyum pahit. "Kamu harus mempercayai kami. Kami dipaksa dan kami tidak ingin melakukan ini." Deng Bo berkata dengan kesal, "Kalian dipaksa. Lalu ada apa dengan manset penahan suci ini?" Lan Xuanyu berkata, "Saya membelinya ketika saya melihat bahwa itu terlihat menyenangkan di pusat pertukaran akademi. Itu hanya dapat membatasi master jiwa di bawah level judul Douluo. Sebenarnya, masalah terbesar dengan rencana saya adalah jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik di level judul Douluo atau lebih tinggi, kami akan gagal. Jadi, itu masih sangat berisiko. Seru. Jika terlihat menyenangkan, Anda akan membeli manset penahan suci. Benda ini tidak murah, kan?" Mata Deng Bo membelalak. Lan Xuanyu menghela nafas pelan dan berkata, "Itu tidak murah, tapi aku takut akademi mungkin memberi kita misi untuk menangkap tahanan. Akan jauh lebih nyaman dengan ini. Jangan khawatir, kami akan melindungi Anda dengan baik. Jika ada bahaya yang tidak dapat kami tangani, kami akan melepaskanmu." Deng Bo berkata dengan heran, "Apa? Kalian masih berencana untuk mengurungku?" Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Sebelum kembali ke planet induk, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam ujian akhir kita, aku hanya bisa menyusahkanmu." Dia jelas tidak akan melepaskan Deng Bo saat ini, bahkan jika Deng Bo berjanji bahwa dia tidak akan mempermainkan mereka lagi. Lebih baik menyimpan semuanya di tangannya. Start, apakah kalian gila? Apakah kalian tidak takut saya akan melaporkan kalian ketika saya kembali ke akademi Anda? Qianlei terkekeh dan berkata, "Kami tidak takut. Kami hanya melakukan hal-hal sesuai dengan persyaratan ujian akhir akademi dan akademi tidak mengatakan bahwa kami tidak dapat menangkapmu. Ini semua karena ujian akhir akademi kami terlalu aneh. Jika Anda mengeluh, Anda bisa mengeluh ke akademi kami saat Anda kembali. Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan kami. Juga, akademi kami dikenal untuk merawat monster. Selama kita bisa menyelesaikan ujian akhir dan tidak melanggar keadilan, mereka pasti tidak akan menghukum kita. Melihat kami membawamu kembali seperti ini, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengeluh karena mereka pasti akan berpikir bahwa kamu akan membalas dendam." Deng Bo tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Dia dipaksa sejauh ini oleh sekelompok remaja. Faktanya, dia sangat tidak beruntung. Kultivasinya persis di peringkat Sol Douluo 8 cincin, dan dia juga Master Armor Pertempuran 3 kata. Dalam keadaan normal, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika mereka semua satu peringkat lebih kuat. Ini juga alasan kecerobohannya, dan dia sekarang tidak dapat melepaskan diri dari manset penahan suci. "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Qianlei bertanya. Lan Xuanyu berkata, "Kami akan melakukan apa yang diperintahkan Kapten. Kami akan beristirahat selama sehari dulu dan kemudian kembali. Mari kita cari sesuatu untuk dimakan. Siu-siu, aku akan menyusahkanmu untuk memasak." Sejak Bai Siu-siu menunjukkan keterampilan kulinernya, Lan Xuanyu memiliki ingatan yang jelas tentang barbecue hari itu. Mereka berjalan mengitari gedung kecil itu. Ada 4 kamar tidur dan mudah untuk membaginya. Lan Xuanyu berbagi kamar dengan Deng Bo, Bai Siu-siu dengan Lan Mengqin, Tang Yuge dengan Yuanen Hui dan Qianlei dengan Liu Feng. Tang Yuge dan Yuanen Hui adalah saudara kandung dan Yuanen Hui adalah seorang gadis di malam hari. Sehubungan dengan ini, kedua bersaudara itu awalnya memiliki beberapa pendapat, tetapi hanya ada 4 kamar dan paling masuk akal untuk mendistribusikannya seperti ini. Lan Xuanyu menolak mereka. Ada cukup banyak makanan di sini dan semua orang lapar sepanjang hari. Bai Siu-siu membuat beberapa makanan sederhana untuk dimakan semua orang. Kapten menyedihkan Deng Bo hanya bisa makan dengan borgol. Gerakannya tidak dibatasi dan dia tidak punya masalah berjalan, dia hanya tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Lan Xuanyu terus mengawasinya untuk mencegahnya menyebabkan masalah dan menambahkan lebih banyak variabel. Bab 590 Perlawanan Deng Bo. Setelah beberapa saat marah, Deng Bo tampaknya telah menerima takdirnya. Juga, dia mulai mengagumi orang-orang kecil ini. Mereka memiliki kekuatan, keberanian,
otak, dan yang lebih penting, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Mereka benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika mereka adalah master jiwa yang lebih dewasa, mereka mungkin lebih berhati-hati dan perhatian. Tetapi para pemuda ini sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti ini. Mereka hanya melakukannya ketika mereka memikirkannya. Setidaknya sampai saat ini tidak ada masalah dengan langkah-langkah sebelumnya. Dengan mengandalkan teknologi Sekte Tang, mereka telah memblokir pengejaran musuh dan tidak ditemukan oleh pejabat kota Tanduk Hitam. Setelah seharian istirahat dan reorganisasi, semua orang telah pulih ke kondisi puncaknya. Lan Xuanyu tidak punya masalah mengemudi. Kali ini, dia duduk di kursi pengemudi sedangkan Deng Bo ditempatkan di kursi penumpang depan. Yang lain masih duduk di belakang. Mereka mengikuti instruksi navigator di dalam mobil dan langsung menuju ke rute asal mereka. Sudah waktunya untuk kembali. Lan Xuanyu tidak peduli menghabiskan koin surga yang telah dia tukarkan. Dia hanya menyiapkan itu demi mempersiapkan hari hujan. Dia akan memikirkannya ketika dia memiliki kesempatan untuk datang lagi di masa depan. Selain itu, mereka pasti tidak kalah. Belum lagi tumpukan implan yang besar, hanya sepasang pistol portable Mighty Soul Cannon dan Lan Xuanyu adalah barang langka. Pistol cukup untuk dia gunakan sampai dia mencapai ring 7. Ini sangat meningkatkan kemampuan tempur jarak jauhnya. Lan Xuanyu memutuskan bahwa dia harus melatih keterampilan membidiknya ketika dia kembali. Blackhorn City tampaknya telah kembali ke ketenangannya yang biasa, tetapi Lan Xuanyu dan timnya melihat potret mereka di layar lebar di sepanjang jalan. Itu benar, mereka diinginkan. Jadilah itu, tidak masalah selama mereka bisa pergi dengan lancar. Semuanya seperti yang mereka harapkan. Blackhorn City adalah tempat yang penuh dengan kebebasan, dan mereka tidak menemukan cek apapun. Segera, mereka keluar dari kota. Mobil Sekte Tang ini sepertinya memiliki otoritas khusus. Ketika mereka berada di luar kota, Lan Xuanyu mengkhawatirkan pemeriksaan tersebut dan secara khusus bertanya kepada Deng Bo tentang hal itu, tetapi Deng Bo tidak mengatakan apa-apa. Ketika mobil melaju ke pintu keluar, tidak ada yang memeriksa sama sekali dan membiarkan mereka keluar kota. Setelah melewati wilayah meriam orbit planet, semua orang menghela nafas lega. Seolah-olah mereka adalah ikan di lautan luas, burung yang sedang terbang. Mereka akhirnya keluar. Meskipun mereka baru berada di kota Tanduk Hitam untuk waktu yang singkat, mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang tempat ini. Itu terutama karena mereka memiliki rasa bahaya yang jelas di mana-mana. Adapun kehidupan di Blackhorn City, mereka tidak punya waktu untuk mengalaminya. Mobil melaju sampai mereka mencapai titik di mana mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Semua orang keluar dari mobil dan Fatih Jin membawa Deng Bo ke dalam hutan. Mereka mengikuti navigasi dan langsung menuju area parkir kapal perang. Itu lebih cepat daripada ketika mereka tiba. Hanya dalam waktu kurang dari sehari, mereka tiba di area di mana mereka dilarang melepaskan energinya. Mereka menahan Fatih Jin dan membiarkan Deng Bo berjalan sendiri. Setelah 1 hari lagi, mereka akhirnya tiba di area parkir. Kapal perang itu tepat di depan mereka, dan mata semua orang menunjukkan kegembiraan. Tetapi pada saat ini, Deng Bo tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lan Xuanyu, apakah kamu memikirkan masalah? Dia tiba-tiba bertanya. Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya dan berkata, Kapten, ada apa? Deng Bo berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak memberimu wewenang, kalian tidak akan bisa memasuki kapal perang ini. Saya tidak perlu mempersulit kalian, saya hanya perlu menggunakan waktu yang cukup sampai kalian tidak dapat menyelesaikan ujian akhir. Karena kalian menipuku seperti ini, biarkan aku membalas dendam. Sebelum Lan Xuanyu dapat berbicara, Qianlei sudah membungkuk dan berkata dengan ganas, apakah kamu tidak takut kami akan menginterogasimu? Deng Bo tersenyum acuh tak acuh. Tidak takut, saya dari Sekte Tang dan kalian dari Akademi Shrek. Tidak apa-apa jika kalian menangkap saya seperti ini, tetapi jika Anda ingin menginterogasi saya atau sesuatu, mari kita lihat bagaimana kalian akan menjawab orang tua Anda. Qianlei menoleh untuk melihat Lan Xuanyu. Bos, tidak bisakah kita menghancurkan mayat dan barang bukti? Mata Deng Bo membelalak. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Wajah Lan Xuanyu juga dipenuhi amarah. Anda tidak dapat memiliki pemikiran ini. Fatih Qian, jangan menakuti Kapten, biarkan aku berkomunikasi dengannya dengan baik. Saat dia berbicara,
Lan Xuanyu berjalan ke arah Deng Bo sambil tersenyum. Dia tidak memintanya untuk memberinya wewenang untuk mengaktifkan kapal perang tetapi mendukung Deng Bo dan membiarkannya duduk. Qian Lei pergi ke belakang Deng Bo dan meletakkan tangannya di pundaknya, mencegahnya bergerak. Lan Xuanyu duduk di depan Deng Bo dan mengangkat salah satu kakinya. Dia melepas sepatunya dan melepas kaus kakinya, memperlihatkan kakinya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Deng Bo menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Lan Xuanyu menatapnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membuatmu bahagia. Jangan khawatir, bagaimana kita bisa memaksakan pengakuan dari senior Sekte Tang. Saat dia berbicara, Blue Silver Grass bermotif emas muncul di tangannya. Dia meraih pergelangan kaki Deng Bo dengan satu tangan dan ujung rumput perak biru menjadi lebih lembut saat dengan lembut menyapu kakinya. Pada saat itu, seluruh tubuh Deng Bo bergetar seolah tersengat listrik. Dia hanya merasakan sensasi mati rasa dan gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Bajingan, kamu, hentikan! Teriak Deng Bo. Lan Xuanyu mengabaikannya dan terus menggerakkan rumput perak biru di sekitar kakinya. Pada awalnya, Deng Bo mencoba bertahan, tapi itu terlalu merangsang dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Haha, ahahaha, Lan Xuanyu, dasar bocah nakal, aku akan bertarung habis-habisan denganmu, hahaha. Lan mungkin menarik Bai Xiu-Xiu ke samping dan Tang Yuge mengikuti mereka ke samping. Dia menghela nafas pelan dan berkata, ini terlalu tragis. Menjadi lawan Lan Xuanyu jelas bukan hal yang menyenangkan. Lan mungkin mengatupkan bibirnya dan berkata, dia terlalu jahat. Bai Xiu-Xiu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku akan melakukannya. Hahaha. Hentikan, saya akan memberitahu Anda metode aktivasi, oke. Deng Bo tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa bernapas. Realitas membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga listrik itu, mereka tetap tidak akan mampu menahan garukan telapak kaki mereka. Lan Xuanyu kemudian mencabut rumput perak birunya dan berkata dengan tatapan kasihan, lihat, bukankah ini bagus? Mengapa Anda harus melakukan ini? Jika Anda telah setuju secara langsung sebelumnya, ini tidak akan terjadi, bukan? Deng Bo terengah-engah saat dia memandangnya. Jadi ini salahku. Lan Xuanyu mengangguk tanpa basa-basi. Itu benar, kamu. Deng Bo ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ketika dia melihat rumput perak biru di tangan Lan Xuanyu, dia tidak mengatakannya. Oleh karena itu, rombongan akhirnya menaiki kapal perang tempat mereka berasal. Tentu saja, Deng Bo dicabut haknya untuk mengendalikan kapal perang dan membiarkan Lan Xuanyu menjadi kaptennya. Bahkan, dia tidak pernah menyangka bisa mengemudikan kapal perang secepat itu. Masih ada waktu, kita tidak terburu-buru berangkat. Mari kenali dulu berbagai fungsi kapal perang. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada kapten, kata Lan Xuanyu kepada rekan satu timnya. Setelah itu, mereka akan mengemudikan kapal perang ini kembali ke akademi. Tentu saja, tidak ada yang salah selama periode ini, jadi penting untuk bertanya pada Deng Bo. Lagi pula, mereka hanya belajar selama beberapa hari. Deng Bo sangat kooperatif kali ini dan tidak mencoba melawan. Kebenaran membuktikan bahwa harga yang harus dibayar untuk melawan terlalu tinggi. Dia benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan orang-orang muda ini. Dia hanya bisa kembali dan mencoba mengeluh. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mengeluh mungkin tidak ada gunanya. Jika anak-anak luar biasa seperti itu ada di Sekte Tang, mereka mungkin juga akan dimanjakan oleh semua petinggi.